Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai himpunan bagian. Sebelum kita memulai materi ini, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih himpunan itu? Nah, kalian lihat ini, dalam teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B bila A termuat di dalam B. Nah, A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Nah, hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang pemuatan. Kemudian himpunan B adalah superhimpunan atau superset dari A karena semua elemen A juga adalah elemen B. Nah, di sini ada contoh kasus. Seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola, 5 siswa laki-laki gemar bola voli, 9 siswa perempuan gemar menari, dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut dan gambarlah diagram Venn-nya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini. Jika S itu adalah himpunan semesta, A adalah himpunan siswa laki-laki, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola, D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli, E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, dan F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Sehingga didapatkan seperti ini. Himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Maka dilambangkan A bagian dari S. Himpunan B bagian dari S sehingga dilambangkan B bagian dari S, begitu seterusnya. Himpunan C bagian dari S sehingga C itu bagian dari S. Begitu seterusnya sampai nomor 6 ini. Kemudian selanjutnya, nah, himpunan C itu adalah himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan C bagian dari A. Himpunan D adalah himpunan bagian dari A, kemudian dilambangkan D bagian dari A. Himpunan E dan F ini, E itu bagian dari B juga, sehingga dilambangkan E bagian dari B. Nah, kalau yang nomor 11 sampai 14 ini seperti ini. Kalau himpunan C bukan himpunan bagian dari B, maka dilambangkan C bukan himpunan dari B, bukan bagian dari B, seperti ini. Ini tandanya adalah bukan bagian ya. Seperti itu, sehingga diagram Venn-nya seperti ini. Nah, yang himpunan A itu seperti ini. Himpunan B seperti ini. Tadi himpunan C itu bagian dari A. Himpunan D juga bagian dari A. Himpunan E ini bagian dari B. Dan himpunan F bukan bagian B. Nah, himpunan A, B, C, D, E, F ini adalah bagian dari himpunan S atau semesta ini. Nah, dari diagram Venn ini dapat disimpulkan bahwa himpunan E dan F ini bukan anggota himpunan A. Himpunan C dan D ini bukan anggota B, bukan bagian dari B ya. Nah, di sini ada contoh berikutnya seperti ini. Agar kalian lebih paham, jika himpunan A ada 2 dan 4, himpunan B ada 1, 2, 3, 4, dan 5, maka A ini bagian dari B. Nah, kalau digambar dalam diagram Venn akan seperti ini.
Kita buat kotak persegi panjangnya. Nah, karena A itu bagian dari B, jadi seperti ini. Nah, ini himpunan B. Himpunan A berada di dalamnya. Himpunan A berada di dalamnya. Ada angka 2 dan angka 4. Kemudian yang B, tadi yang belum, ada angka 1, angka 3, dan angka 5. Di sini himpunan semestanya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi himpunan A itu anggotanya 2 dan 4. Himpunan B itu 1 sampai 4. Nah, himpunan A ini berada di dalam himpunan B. Karena himpunan A di sini itu sama seperti anggota himpunan di B. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Jadi, himpunan A itu bagian dari himpunan B. Seperti ini. Agar kalian lebih paham, di sini ada latihan soal. Di sini, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3. Apakah merupakan bagian dari himpunan ini? Negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kalian lihat di sini 1, 2, 3. Di sini ada 1, 2, 3 juga. Berarti ini adalah himpunan bagian. Jadi ini adalah benar ya. Benar yang merupakan himpunan bagian. Kalau yang B, negatif 1 dan 1. Apakah bagian dari 0, 1, 2, dan 3? Kalian lihat di sini, di himpunan bagian di sini tidak ada angka negatif 1. Jadi ini merupakan bukan himpunan, bukan bagian dari himpunan yang ini. Jadi ini salah ya. Nah, coba yang C ini ada himpunan kosong. Apakah himpunan kosong itu bagian dari A, B, C, D? Ayo. Ya, ini tuh merupakan himpunan bagian. Benar. Kenapa? Karena himpunan kosong ini bagian dari A, B, C, D. Nah, ini jika dijabarkan akan seperti ini. Himpunan bagiannya. Nah, ada himpunan, maaf. Ini ada himpunan kosong, kemudian himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, kemudian himpunan A, B, dan seterusnya. Nah, himpunan kosong itu merupakan bagian dari himpunan A, B, C, D ini ya. Nah, sehingga seperti ini dapat disimpulkan bahwa kalau himpunan ini misalkan himpunan A, di sini himpunan B, himpunan A itu merupakan himpunan bagian B jika himpunan A ini termuat di himpunan B, seperti itu. Dan yang ini tadi, jika salah yang B ini, jika salah satu tidak ada di himpunan B ini, jadi ini merupakan bukan himpunan bagian. Kalau yang C, jelas himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari ini ya. Dari himpunan B, himpunan kosong bagian dari semua himpunan. Kemudian selanjutnya soal berikutnya, di sini diberikan himpunan-himpunan P itu semua anggotanya X, sedemikian hingga X itu bilangan asli, X itu lebih dari 0 dan X kurang dari 10. Ayo kita daftar dulu anggotanya. Yang P, anggotanya siapa saja? Bilangan asli X lebih dari 0, berarti lebih dari 0 itu 1. Dan kurang dari 10, berarti 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 ya, karena kurang dari 10. Kemudian yang Q kita daftar juga,
X sedemikian hingga X bilangan asli dan X lebih dari 0 dan X kurang dari 6. Ayo, bilangan asli yang lebih dari 0 itu berarti 1 dan kurang dari 6 berarti sampai angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir ini R. R itu X sedemikian hingga X bilangan prima, X lebih dari 0 dan X kurang dari 6. Bilangan prima kurang dari 6. Siapa saja? Ada 2, 3, 5. Sudah ini saja, karena kurang dari 6. Nah, setelah kita mengetahui anggota-anggotanya, P itu angka 1 sampai 9, H angka 1 sampai 5, R itu bilangan prima, angkanya 2, 3, 5. Kita lihat contohnya. Kita lihat soalnya. P apakah bagian dari H? Coba kita lihat di sini. P angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada sampai 9. Sedangkan H angka 1 sampai 5. Oh, ternyata ada angka yang sama. 1 sampai 5. Sehingga P itu bagian dari H. Nah, jadi yang A, P itu bagian dari H. Itu benar ya. Karena anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sama. Kemudian apakah H itu bagian dari P? Coba kita lihat juga. H 1 sampai 5, P 1 sampai 9. Nah, angkanya juga ada yang sama, 1 sampai 5. Jadi tentu H itu himpunan bagian dari P juga. Nah, benar juga. Kemudian yang C, apakah H bagian dari R? H anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan R itu anggotanya ada 2, 3, 5. Apakah ada 2? Oh, 2 ada. 3 juga ada. 5 juga ada. Sehingga H itu bagian dari R juga. Nah, begini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A menjadi anggota B, itu dinotasikan seperti ini, A bagian B. Nah, demikian pembelajaran materi kali ini. Selamat belajar adik-adik, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.